Ada atau Dia bab 77, tidur terpisah, memeriksa ponsel Bobby. Vena menatap wanita parubaya itu, kemudian tatapannya beralih ke arah Yayu dan juga Chef Robi. Jika Tante ingin aku hadir, maka aku akan mengundur keberangkatanku. Kira-kira apa yang bisa aku bantu? Tanyanya menawarkan diri. Mungkin kamu akan menjadi pengiring wanita. Nih, timpal Bobby. Dia dan Yayu sudah menikah, dan menurutnya, untuk apa memakai pengiring wanita, dan untuk acara akad nikah secara negara akan diadakan di kampung. Menurutnya tidak perlu menggunakan pengiring wanita. Sepertinya aku tidak bisa, tolak Vena, dan itu membuat Robi lega. Mungkin aku akan berpartisipasi untuk menyiapkan kue pernikahan. Bagaimana Tante? Tanyanya sembari melirik Robi. Baiklah jika itu maumu, sahut Ibu Andin. Robi, Mami mau bicara. Wanita parubaya itu segera beranjak dari sofa, diikuti Robi dan Yayu, sedangkan Vena hanya menatap kepergian keluarga itu. Aku benar-benar sudah dilupakan, gerutunya. Ibu Andin masuk ke dalam sebuah ruangan yang tidak lain adalah ruang kerjanya. Duduk di kursi kerja, lalu menunjuk ke arah kursi yang ada di hadapannya. Robi dan Yayu segera duduk berhadapan dengan Ibu Andin. Apa benar yang dikatakan Yayu? Robi menoleh ke arah istrinya. Apa maksudnya? Yayu menunjuk ke arah cincin yang ada di jari manisnya. Sebenarnya itu cincin yang diberikan Robi, bukan mas kawin. Tapi pria itu langsung tanggap. Benar nih? Seketika itu, wanita parubaya itu menghela nafasnya panjang. Jika seperti itu, kamu dan Yayu tidak boleh tinggal bersama. Apa? Sontak Robi berdiri. Duduk, Mami belum selesai bicara. Chef Robi kembali duduk. Kamu dan Yayu masih menikah agama. Bagaimana jika Yayu hamil? Aku suaminya, Mi. Jika hamil, pasti aku akan bertanggung jawab, sahutnya. Yayu hanya mendengarkan perdebatan itu. Sebenarnya apa yang dikatakan suaminya benar. Mereka memang sudah menikah dan tidak seharusnya tinggal terpisah. Dan menurutnya Ibu Andin mempunyai kekhawatiran tersendiri. Tidak bisa. Kalau teman Mami tahu kamu tinggal satu atap dengan Yayu, bagaimana? Akan aku katakan kepada teman Mami yang usil kalau aku dan Yayu sudah menikah. Menikah? Kamu akan mengatakan menikah secara agama? Kamu pikir teman Mami akan percaya? Wanita parubaya itu mencibir. Biarkan Yayu tinggal di hotel ini. Baik, kalau mau Mami begitu. Aku akan tinggal di sini dengan Yayu, sahutnya kekeh. Ya ampun Robi, apa kamu tidak percaya dengan Mami? Apa kamu takut Yayu akan Mami celakai? Tebat Maminya. Robi hanya diam, dia hanya tidak ingin jauh dari istrinya. Sekarang kamu bisa kembali ke restoran Zero. Mami, ini masih siang, tidak mungkin aku tidak boleh bertemu dengan istriku. Sudah sana, urus saja restoran Zero. Chef Robi menatap istrinya, lalu menggenggam jemari istrinya. Awalnya Yayu ingin menarik tangannya, tapi akhirnya dia membiarkan tangannya dipegang suaminya. Nanti malam aku akan kesini. Robi, tegur Ibu Andin. Pria itu segera pergi dari ruangan itu, meninggalkan istrinya dengan orang tuanya. Tinggallah Yayu di ruangan itu. Wanita parubaya itu menatap menantunya dengan seksama. Kita mulai sekarang, ujarnya kepada sekretarisnya. Pria itu menganggukkan kepalanya. Mari Nyonya, ujar pria itu. Yayu merasa pendengarannya salah, tapi sekretaris Ibu Andin menatap ke arahnya. Karena kamu sudah menikah dengan Robi, maka dia juga memanggilmu dengan sebutan Nyonya. Jelas Ibu Andin, lalu menggerakkan kepalanya ke arah sekretarisnya. Yayu beranjak dari kursi, lalu mengikuti pria itu. Kita mau kemana? Tanyanya bingung. Untuk tahap pertama, saya akan menjelaskan setiap ruangan yang ada di hotel ini, sahut si pria. Apa maksudnya? Tanya Yayu bingung. Ini perintah dari Ibu Andin. Tapi untuk apa? Aku hanya akan menginap di sini, bukan untuk belajar, sahut Yayu, sembari menghentikan langkahnya, sehingga si pria ikut berhenti. Nyonya akan menjalankan bisnis Ibu Andin. Aku? Yayu menunjuk dirinya sendiri. Pria itu menganggukkan kepalanya. Kenapa bukan Chef Robi? Chef Robi hanya menyukai restoran. Dia tidak menyukai bisnis ini. Tapi aku menantunya. Iya benar, dan Anda beruntung walaupun Anda hanya menantu, tapi Anda cukup dipercayai untuk mengolah semua bisnis Ibu Andin. Dan satu. Seketika pria itu diam. Apa? Walaupun Anda akan menjalankan bisnis semua Ibu Andin, bukan berarti semua ini milik Anda. Tidak perlu kamu jelaskan, aku juga sudah tahu. Kutu Yayu. Silakan. Akhirnya Yayu mengikuti langkah pria itu menuju bagian bawah hotel. Semua bagian disebutkan pria itu. Sepertinya Anda membutuhkan buku. Pria itu memberikan notebook ke Yayu dan pena. Sore hari. Yayu sampai sore hari belajar banyak hal dan itu membuatnya lelah. Tapi dia beruntung, ketika lelah dia tinggal beristirahat di salah satu ruangan termahal di hotel itu. Kakiku rasanya mau copot, berutunya sembari menatap mewahnya kamar itu. Apa aku bermimpi? Gumamnya sembari mengucek matanya. Kamar yang sangat mewah dan memiliki fasilitas yang lengkap.
Lalu dia melihat tempat tidur dengan ukuran super besar. Enaknya, gumamnya lalu menjatuhkan tubuhnya di tempat tidur itu, menatap langit-langit kamar. Karena lelah, akhirnya dia tertidur. Bobby baru saja sampai di apartemen. Kehadirannya disambut Siti. "Aku membuatkan teh untukmu," ujarnya. Bobby menganggukkan kepala. "Aku mau mandi dulu." "Minum dulu. Teh lebih nikmat jika diminum dalam keadaan hangat." Bobby segera ke meja makan, lalu meneguk minuman buatan istrinya. Ketika meminum itu, bibirnya menyunggingkan senyuman. Dia suka diperlakukan seperti itu. Dan ternyata kehadiran Kiara membuat sikap istrinya berubah. Setelah meneguk teh buatan istrinya, Bobby segera ke kamar diikuti Siti dari belakang. "Bobby, aku harus membantu Giwang." Lalu, tanyanya sembari membuka pakaiannya. Siti menatap tubuh suaminya yang seksi. Ingin rasanya tangannya menyentuh dada bidang itu, tapi dia hanya bisa menatap saja. "Kita berangkat awal." "Aku sangat lelah, kamu berangkat saja dengan taksi," sahut Bobby dan segera ke kamar mandi. Jawaban dari Bobby membuat Siti mendengus kesal. "Bisa-bisanya dia memperlakukanku seperti ini," gerutunya, lalu mendengar suara ponsel suaminya. Siti segera mendekati ponsel suaminya yang diletakkan di nakas. "Kiara," gumamnya. "Siti," panggil Bobby. "Apa ponselku baru saja berbunyi?" teriaknya dari kamar mandi. "Tidak ada," sahut Siti, lalu menyembunyikan ponsel suaminya di bawah bantal. Setelah beberapa detik, suara dering ponsel itu berhenti. Siti segera mengambil ponsel suaminya. Dia dapat melihat ada sebuah pesan yang dikirimkan Kiara kepada suaminya. "Aduh, bagaimana cara membuka ponselnya?" gerutu Siti yang ingin membaca pesan dari Kiara. Tapi karena ponsel suaminya terkunci, dia tidak bisa membaca pesan itu secara keseluruhan. "Ini bukan pola. Sepertinya ini tanggal lahir." Siti mencoba mengingat tanggal lahir Bobby yang dia ketahui ketika membaca buku nikah. Lalu dia mencoba tanggal lahir suaminya. Dan ternyata tidak bisa dibuka. "Aduh, bagaimana ini?" gumamnya. Apa tanggal pernikahan kami?" Tebaknya. Lalu Siti mencoba memasukkan tanggal pernikahan mereka. Dan ternyata ponsel suaminya langsung terbuka. Dia sampai terbelalak ketika mengetahui kunci untuk membuka ponsel suaminya berupa tanggal pernikahan mereka. Dia benar menganggap pernikahan ini," gumamnya, lalu membaca pesan dari Kiara. "Bobby, besok nenek mengundangmu makan malam." "Besok? Bukannya seharusnya malam ini? Apa wanita itu mengganti acara makan malam itu menjadi besok?" gumamnya. Siang, bagaimana ini? Hari ini bisa batal. Bagaimana dengan besok?" gerutunya bingung. Lalu muncul ide jahat di dalam benaknya. "Baiklah, aku tahu harus melakukan apa," gumamnya sembari menyeringai. Dia menghapus pesan yang dikirim Kiara. Dengan seperti ini, Bobby tidak akan tahu jika wanita itu baru saja mengirim pesan. Gumamnya lalu meletakkan ponsel suaminya, dan kala itu Bobby baru saja keluar dari kamar mandi. Dia dapat melihat ponselnya baru saja menyala. "Apa ada yang menghubungiku?" tanyanya. "Tidak ada," sahut Siti bohong. Bobby segera mengambil ponselnya, lalu memeriksa pesan yang masuk, dan dia melihat pesan dari Kiara, tapi kosong. Lalu dia memeriksa panggilan masuk. Dia menghubungi kembali nomor wanita itu. Tidak diangkat, gumamnya, lalu meletakkan kembali ponselnya. Dan tidak berapa lama Kiara kembali menghubungi Bobby, dan Siti hanya bisa melongo. Dia tidak bisa menolak panggilan itu, dan apa yang direncanakannya sepertinya akan gagal. Bersambung.